Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, status kita sebagai orang miskin, berpendidikan rendah, atau sebagai buruh kasar sering membuat kita minder, terpinggirkan. Tapi tahukah saudara-saudara dikasihi Tuhan bahwa berita Natal bukan hanya dikhususkan bagi mereka yang memiliki status yang tinggi, tetapi berita Natal justru untuk pertama kali oleh para malaikat diberitakan kepada para gembala, kaum terpinggirkan atau kaum marginal itu. Saudara, gembala tidak seperti pada waktu sekarang ini. Gembala pada waktu itu adalah salah satu kelompok terendah di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka nyaris dianggap seperti budak. Mereka lebih dianggap properti oleh tuannya daripada manusia yang kebetulan bekerja untuk sang tuan. Mereka sering diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan oleh para pemuka agama, karena status mereka. Akan tetapi mereka dipilih Allah untuk menjadi bukti dan contoh bahwa mereka yang dianggap rendahan oleh manusia juga dikasihi oleh Allah. Hati Allah juga terarah kepada kaum kecil atau kaum rendahan ini. Allah mengundang para gembala yang terabaikan ini, yang miskin ini, kaum terpinggirkan ini, untuk datang menjumpai Yesus, Sang Juru Selamat. Malaikat menjumpai mereka, dan Alkitab mencatat setelah mereka mendengar berita dari malaikat, seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Yesus yang baru dilahirkan itu. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, sudah tahukah ada satu perubahan besar yang terjadi di dalam hidup mereka? Lukas pasal 2 ayat 20 berkata, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Setelah mereka kembali sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Ada kegembiraan hidup yang mereka temukan. Mereka menemukan pusat hidup yang sejati, pusat hidup yang baru. Mereka menemukan pembela hidup mereka. Mereka menemukan penghibur sejati, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, Allah sejati yang rela menjadi manusia, Yesus Kristus. Setelah hidup mereka menjadi berarti bukan karena perubahan status sosial mereka dari rendah menjadi tinggi. Bukan karena materi dan properti yang berkelimpahan yang mereka sekarang miliki. Tetapi karena perjumpaan mereka dengan sumber hidup yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Alkitab mencatat mereka kemudian dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Allah. Saudara, jikalau hidupmu hari ini sedang berada di dalam kecemasan, kekhawatiran, engkau merasa hidupmu tidak berarti, engkau merasa tidak memiliki masa depan, engkau merasa tidak bisa berbuat sesuatu, datanglah kepada Yesus Kristus di dalam momen-momen Natal ini. Dan ketika engkau berjumpa dengan Allah yang sejati itu, dan engkau membiarkan Dia merubah hidupmu dan tinggal di dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan makna hidup yang sejati. Hidup yang berarti bukan karena ada properti dan karena kita memiliki materi yang berkelimpahan. Hidup yang sejati karena kita memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.